Halo semuanya, Sobat Bintang Mulia Homeschooling, ayah dan bunda semuanya. Saya sampai pada satu titik perenungan. Coba ayah dan bunda semuanya, apa ada yang sepakat atau ada yang beda pandangan mungkin ya. Saya memiliki pandangan bahwa kehidupan ini ya, anak-anak kita dalam menjalani hidupnya mungkin ada baiknya itu nggak perlu untuk terlalu dipusingkan. Berencana itu boleh, tapi kita harus selalu mengingat bahwa di luar ini itu ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita sebagai seorang orang tua yang merencanakan semua hal yang nanti anak kita nanti mau ngapain, bagaimana sekolahnya, karirnya. Kita itu hanya dititipi oleh Tuhan berupa anak. Kita lakukan sebisa mungkin ya, sebagus mungkin, khususnya adalah urusan pendampingan. Saya menyaksikan bahwa banyak sekali di antara kawan-kawan kita yang selama sekolah itu mereka juara kelas ranking 1, juara ini itu, dalam momen kehidupannya mungkin ada beberapa poin yang tidak berpihak padanya, sehingga dia tidak bisa menggunakan kemampuan yang brilian itu secara optimal. Sebut saja misal karena keterbatasan ekonomi ya, akhirnya nggak bisa kuliah, atau karena keterbatasan ekonomi dia ya hanya memiliki lingkup pertemanan, circle yang itu-itu saja, atau mungkin karena faktor keberuntungan ya, ternyata setelah dia lulus ngelamar sana sini juga nggak dapat, terus kemudian dia mau mulai usaha juga bingung harus bagaimana. Yang paling repot lagi kalau dia juga nggak bisa menerima kenyataan, merasa gagal dan nggak bisa dilihat oleh masyarakat sebagai seorang yang memang memiliki cerita gagal. Nah itu akan repot lagi. Nah maka dari itu akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sepertinya anak-anak kita itu memang cukup hanya memerlukan perhatian yang sangat luar biasa, yang berlebih-lebih dari kita, sehingga mereka itu nanti memiliki jiwa dan mental yang kuat. Kita sebagai orang tua itu kan pasti sudah menang secara pengalaman. Mungkin itu loh sebetulnya yang malah gak pernah disinggung oleh pihak sekolahan, tentang bagaimana itu untuk menjadi orang dewasa yang benar. Sekolahan itu hanya mengajarkan bagaimana mengerjakan PR matematika dengan baik dan benar, bagaimana mengerjakan soal-soal ini dengan baik dan benar. Tapi sayangnya pada saat mereka dewasa nanti, mereka sudah tidak lagi mengerjakan soal secara tertulis. Soal mereka itu ya learning by doing, memecahkan problem permasalahan berdasarkan aksi nyatanya dia. Dan itu dia memerlukan support system yang baik dari orang tua. Dan itu dia harus memiliki lingkup circle yang baik di dalam pertemanannya dia. Tentu dia juga nanti bisa memiliki opportunist mindset, misal kalau saya bilang. Jadi kalau nanti dia melihat peluang, ya berani untuk ambil momen itu, dilakuin. Gagal, gak masalah. Namanya orang gagal itu kan juga belajar. Gagal, ulangi lagi, coba lagi, hal lain lagi. Ternyata pada sampai titik tertentu grafiknya nanti dia akan berhasil. Nah, sebetulnya cara untuk menaklukkan kehidupan kan ada di grafik-grafik ini kan tadi. Tapi ternyata itu dia tidak ketemu di lingkungan sekolahnya. Nah kalau memang lingkungan sekolah nggak ketemu, maka satu-satunya yang bisa diharapkan ya kita sebagai orang tua dengan bekal pengalaman yang cukup ya, bekal pengalaman yang berhasil atau bekal pengalaman yang gagal, itu untuk memupuk sebuah kurikulum ya. Kurikulum ini digunakan untuk pengembangan anak-anak kita. Sebetulnya inti dari pendidikan generasi yang berkemajuan itu ada di sana, kawan-kawan ya. Menyekolahkan anak itu kalau saya ambil sisi positifnya dari segi sosialisasinya. Dia bertemu kawan baru, terus kemudian dia mencoba untuk membuat
lingkup pertemanan yang baru, terus kemudian dia mencoba untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang baru juga bersama kawan-kawannya, ada kolaborasi di sana, itu nilai poin plus dari persekolahan. Tapi kalau anak Anda sekolah jauh dari itu semuanya, fokusnya hanya itu aja, PR pulang dihukum, PR pulang, kayaknya Anda sudah harus mulai pindah jalur, memahami bagaimana itu pendidikan seharusnya. Apa yang saya omongkan di sini tentunya bukan omong kosong. Coba cek bagaimana Salam Jogja itu mereka meramu kurikulumnya. Bagaimana Sekolah Rimba ya, cek aja itu Sekolah Rimba itu mereka membuat perpaduan kurikulum alam mereka. Apakah terus kemudian sekolah mereka itu menjadi sekolah yang terbelakang? Jangan salah, justru malah mereka ini yang secara nasional pendidikannya itu jauh dibanding sekolah lain, Anda paling unggul di atas. Hanya itu ya, ayah dan bunda semuanya yang kebetulan menyaksikan video ini, terima kasih. Coba kita diskusi di kolom komentar, tulis apapun yang menurut Anda itu perlu disiapkan untuk anak-anak kita di masa mendatang.